Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita membahas tentang rangkaian dioda. Setelah kemarin kita membahas tentang teori dioda, sekarang kita membahas tentang rangkaian dioda. Baik, kemarin kita juga sudah membahas tentang fungsi dari dioda itu adalah sebagai penyiar. Ya. Nah, gambar rangkaian ini adalah sebuah rangkaian. Ada nomor 1 ini misalkan transformator. Transformator adalah sebagai sumber tegangan AC. Kemudian ini fungsi dari dioda ini nomor 2, yaitu sebagai penyiarah. Maksudnya penyiarah itu penyiarah dari gelombang AC menjadi gelombang DC. Yang awalnya gelombang AC itu sinusoidal seperti ini, AC. Dengan adanya dioda, maka nanti dia akan menjadi searah, ya, seperti ini, menjadi DC atau direct current. Itu adalah fungsi dari nomor 2, dioda sebagai penyiarah. Kemudian untuk nomor 3 itu ada sebuah filter. Nah, filter ini ada rangkaian penapis, ya. Filter nomor 3 ini adalah filter atau penapis. Nanti penapis atau filter ini ada komponen kapasitor atau komponen induktor dan komponen resistor. Nah, ini ada komponen ini RLC. Biasanya penapis itu ada rangkaian, ada C, ada L, ada R, atau salah satu ini juga boleh. Nah, penapis itu fungsinya adalah untuk memfilter, ya, untuk memfilter gelombang itu menjadi sebuah riak. Riak itu nanti dihilangkan menjadi benar-benar murni direct current. Jadi nanti fungsi dari filter itu salah satunya nanti misalkan bentuk gelombangnya demikian, awalnya AC, terus kemudian dikenakan sebuah dioda menjadi gelombang DC seperti ini, kemudian ada filter, maka dia nanti gelombangnya akan menjadi riak seperti ini, ya, ada riak seperti ini. Terus kemudian riak ini dikena ada filternya diperbesar lagi, maka dia akan searah. Nah, kalau searah seperti ini berarti dia adalah murni direct current. Ini murni DC karena dia murni direct current. Ini contohnya baterai, aki, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah fungsi dari filter tadi. Kemudian ada regulator. Fungsi regulator itu adalah penstabil tegangan, atau bisa dikatakan penstabil tegangan, ya. Jadi nanti ada IC namanya, ya, IC regulator, yang dengar dengan IC regulator. Nah, ini adalah rangkaian dioda sebagai penyiarah. Nah, kemudian kita tadi sudah membahas tentang penyiarah. Penyiarah itu ada 2, yaitu penyiarah setengah gelombang dan penyiarah gelombang penuh. Nah, setengah gelombang itu nanti bentuknya seperti ini, ya. Kalau gelombang penuh, nah seperti ini. Nah, ini bedanya antara yang setengah gelombang. Maksudnya setengah gelombang itu hanya dia punya puncak saja atau dia punya lembah saja. Nah, kalau dia gelombang penuh, dia punya puncak yang awalnya ini lembah dijadikan dia puncak, didirekkan, disearahkan. Itu yang gelombang penuh. Baik, kita kupas satu-satu. Ini ada gelombang yang pertama, penyiarah setengah gelombang. Nah, penyiarah setengah gelombang itu nanti rangkaiannya hanya satu dioda, terdiri dari satu dioda. Di sini ada sumber tegangan AC, VAC, ya. Kemudian ada beban, ini belum dikenai sebuah filter, ya. Ini masih penyiarah saja. Jadi kalau penyiarah setengah gelombang itu terdiri dari satu buah dioda, ya. Nah, ini sehingga satu buah dioda ini keinginannya seperti sebuah dioda ideal, ya, dioda ideal, ya, bahwa dioda ideal itu dia itu seperti sebuah saklar, ya, saklar terbuka dan saklar tertutup.
Kapan saat tertutup? Saat dia dibias maju. Ya. Kapan saat terbuka? Saat dia dibias mundur, sehingga ini tidak akan teraliri arus, tidak ada arus mengalir. Ya. Tapi kalau yang ini ada arus mengalir ke sana. Itu yang saklar tertutup pada saat dibias maju. Kalau ini yang dibias mundur. Ya. Oke. Kemudian jadi sinyal gelombang itu nanti dihasilkan oleh sebuah rangkaian penyiaran setengah gelombang. Jadi nanti sinyalnya gelombang yang awalnya AC ini, ya, terus kemudian dikenakan sebuah dioda, nanti dia akan menjadi gelombang setengah, ya, setengah gelombang. Nah ini awalnya kan dia gelombang AC, ada puncak dan ada lembah. Nah ini yang harusnya dia itu ada lembah di sini, dia itu disaklar off, ya, disaklar terbuka tadi, sehingga dia off. Kalau yang ini dia saklar tertutup atau on, ya ini, sehingga pada saat saklar tertutup dia bisa mengalirkan arus, ya. Kemudian pada saat dibias mundur ini yang terbalik, yang di lembah ini dia kan negatif, dikenakan ini positif, ya, ini positif, ini negatif. Nah positif kena positif sehingga dia saklar on. Pada saat negatif kena positif maka dia saklar off, sehingga dia di sini hilang, gitu ya. Kemudian muncul lagi yang positif dan seterusnya, ya, sehingga itu disebut dengan setengah gelombang. Nah kalau ini dibias mundur, dibalik ke sana, ya, ininya dibalik misalkan. Nah seperti ini berarti nanti akan berlaku yang di bawah ini, ya, dia punya lembah. Kalau ini puncak semua, kalau yang ini lembah, ya, dia punya lembah ini. Oke, baik. Nah nanti di dalam penyelesaian rangkaian dioda, ya, di rangkaian dioda ini itu nanti ada pendekatan, beberapa pendekatan, ya. Nah sekarang kita mulai dari pendekatan yang pertama untuk menyelesaikan sebuah rangkaian dioda yang setengah gelombang, di mana VDC yang dihasilkan di sini, ini kan sudah DC, yang ini masih AC, ya, ini DC, sehingga nanti VDC V yang dihasilkan di sini itu besarnya berapa? Besarnya adalah V puncak VP dibagi dengan Pi, ya, Pi nya itu kan 180, ya, Pi kan 180 dibagi Pi. Nah kalau yang ini Pi 180, tapi kalau dia yang ini ya, ini kan Pi nya berarti 2 Pi, ini harganya 2 Pi. Kalau yang ini harganya adalah Pi, ya, sehingga VDC nya adalah kalau yang setengah gelombang VP per Pi, ya, dengan Pi nya adalah 0,318 atau 22/7, maka VDC nya akan sama dengan 0,318 kalikan V puncak, ya, maaf ini kurang P, V puncak, ya, seperti ini. Oke, contoh langsung. Jika V puncaknya 100 maka VDC nya berapa? Ya sudah, berarti dikalikan 100 kalikan 0,318 maka V puncaknya adalah VDC nya adalah sebesar 31,8 volt. Itu contoh. Nah tadi ini untuk dioda ideal. Pada saat VP in, dia VP out sama dengan VP out, ya, terus V in nya sama dengan V out nya. Jadi untuk yang setengah gelombang, yang dioda ideal, nanti VP in itu sama dengan VP out. Ini yang ideal, ya. Dioda ideal itu VP puncak masukannya itu akan sama dengan VP puncak keluaran. Terus frekuensinya masukan sama dengan juga frekuensi keluaran. Ini kalau diodanya ideal. Ini yang pendekatan pertama. Pendekatan pertama itu dikenal dengan dioda ideal. Ya. Oke. Terus pendekatan kedua. Pendekatan kedua itu berarti kita tidak bisa menghilangkan yang namanya tegangan keni. Tegangan keni dari sebuah dioda tergantung sama bahannya. Kalau dia silikon, ya, kalau silikon berarti 0,7 keninya. Kalau dia germanium dia 0,3 volt.
Ya, sehingga VP out itu sama dengan VP in dikurangi dengan tegangan keninya. Nah, kalau tegangan keninya silikon berarti 0,7. Langsung ke contoh. VP in misalkan 5 volt, maka VP out-nya sama dengan 5 dikurangi 0,7 sehingga besarnya adalah 4,3. Nah, ini pendekatan kedua, kita tidak bisa menghilangkan tegangan keni. Tapi kalau ideal tadi tegangan keninya dianggap tidak ada ya. Nah, pendekatan yang ketiga atau yang pendekatan lebih tinggi lagi, ini nanti kita ada pendekatan lain itu adalah dengan menggunakan VRMS ya. VRMS itu sama dengan 0,707 atau akar 2 nya ya, atau akar 2 nya. Nah, sehingga VP itu sama dengan VRMS dibagi dengan 0,707 atau akar 2. Ini VRMS dibagi dengan akar 2. Nah, itu di fisika dasar 2 ada. Di Fisdas ya, itu ada. Oke, contoh langsung. Jika VRMS-nya 10, maka VDC-nya berapa? Ya sudah, berarti kita cari dulu V puncaknya. V puncaknya dibagi 10 dibagi dengan 0,707, maka ketemu 14,1. Nah, VP out-nya sama dengan VP in. Ya. Kalau ini ideal. Ya kan? Kalau ideal berarti VP out sama dengan VP in atau sama dengan ini. Sehingga VDC-nya sama dengan 14,1 dibagi dengan pi, maka ketemu 4,49. Ini kalau yang pendekatan pertama. Kemudian kalau yang pendekatan kedua ya, tadi VP out-nya adalah ketemunya 14,1, tapi kita tidak bisa menghilangkan V keninya ya, sehingga dikurangi 0,7, maka ketemunya adalah 13,4, sehingga VDC-nya tinggal dibagi pi, ternyata ketemunya 4,27. Di sini ada selisih ya, selisihnya 0,2an ya. Nah, ini karena apa? Karena di sini ada V keni. Oke, itu. Nah, sebetulnya kalau kemarin kita mempelajari tentang teori dioda itu kan ada pendekatan lagi ya, ada pendekatan lagi. Jadi ada VP in dikurangi VP out, nanti kita tidak bisa menghilangkan yang namanya R baknya dari dioda itu ya, itu nanti. Nah, ini masih untuk mencari tegangan VDC dengan pendekatan 1 dan pendekatan 2. Oke. Nah, tentunya dalam hal membuat penyiarah tadi kita membutuhkan yang nomor 1, yaitu transformator. Maka kita membahas sedikit tentang transformator di bukunya Malvino ini. Sebenarnya ini di fisika dasar ada ya, di Fisdas juga sudah ada, Fisdas 2 kalau nggak salah ya. Di Fisdas 2 itu sudah ada tentang transformator. Jadi ini ada sebuah lilitan, katakan L1, kalau di sini N ya, dikatakan N1 ya, ini adalah N2, kemudian ada V1, ini VAC ini disebut dengan V1 ya, nanti ini V1, terus keluarannya di sini disebut dengan V2. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan V2 itu sama dengan perbandingan antara N2 dibanding N1 kalikan dengan V1 nya ini ya. Ini di fisika dasar. Contoh, N1 dibanding N2 sama dengan 5 banding 1. Jika V1-nya itu adalah 120 volt, maka V2 ini maaf ya, V2-nya berapa? Nah, pertanyaannya V2 sama dengan, langsung aja dibandingkan 120 dibanding N2-nya 1, N1-nya 5, sehingga 120 dibagi 5 sama dengan 24 volt ya. Ini. Nah, sekarang V puncaknya tadi kita sudah mendapatkan V2, maka V puncaknya ya dibagi dengan 0,707. Nah, ini kalau kita berhenti di V2 pertanyaannya ketemunya ini. Tapi kalau kita mencari VDC nya berapa, berarti kita harus mencari VP sama dengan 24 tadi. Ini adalah V2 nya ya, V2 nya atau V out nya, maka V2 dibagi dengan 0,707, maka ketemu 34 volt. Itu adalah V puncak. Nah, VP out nya itu kalau pendekatan 1 ya sama dengan VP in, sehingga sama dengan ini, sehingga VDC nya tinggal dibagi.
34 dibagi dengan pi, ketemu 10,8. Tetapi kalau kita dengan menggunakan pendekatan yang kedua, VP out-nya dikurangi dengan V keninya, baru dibagi dengan pi, maka ketemunya 10,6. Terjadi selisih di sini. Ada selisih sekitar 0,2 volt. Karena di sini ada V keninya. Oke, itu untuk transformator ya. Jadi ini ada, kalau yang ini kan langsung diketahui V-nya berapa, V out-nya berapa. Kemudian kalau ini kan dari transformator bekerjanya ya. Kita mencarinya dari sebuah transformator. Oke, baik, itu tadi untuk penyiaran setengah gelombang. Nah, sekarang bagaimana untuk yang nomor 2, penyiaran gelombang penuh. Nah, gelombang penuh ini ada 2, yang menggunakan 2 dioda dan yang menggunakan 4 dioda. Ya, ini 4 dioda yang bridge ya. Ada 2 nanti. Ada 2 penyiarah gelombang penuh. Nah, kalau penyiarah gelombang penuh untuk 2 dioda ini tipe transformatornya beda. Nah, ini ada N1, ada N2. Nah, tapi tipikalnya ini tadi, kalau yang ini transformatornya transformator biasa ya. Yang ini transformator biasa. Tetapi kalau yang untuk gelombang penuh untuk dioda yang 2 ini transformatornya itu ada yang tipe, ada CT-nya, ada center tap-nya. Ini CT-nya di sini. Nah, ini katakan 6 volt ya. Jadi bedanya di situ. Atau kalau yang nanti di akhir saya tunjukkan deh. Dioda biasa nanti saya gambarkan ya. Transformator yang biasa dan transformator yang center tap. Jadi ada 2 buah transformator, yaitu yang biasa tadi. Berarti kalau yang biasa tadi itu langsung seperti ini ya. Nah, di sini misalkan ada 0, 2, 2, 0, kemudian di sini 0, di sini misalkan 6 volt. Itu yang biasa ini. Nah, kalau yang center tap dia yang ada 6 tegangannya sama, ada double tegangan 6 volt. Kemudian ada center tap, ada 66, kemudian ada 33 misalkan. Ada yang 99, 12, 12, 16, 16 dan seterusnya. Oke. Ini juga sama, ada perbandingan N1 dan N2. Nah, ini berarti kita bagi 2 ya. Di sebelah kanan ini kan ada 2 buah dioda sehingga dibagi 2 nih. Ini menjadi bagian 1 ini ya. Kemudian yang bawah ini menjadi bagian yang kedua, ini yang ini. Ya, kita bagi 2. Sehingga pada saat yang atas ya, ini ada sebuah ini transformator seperti ini ya, sehingga ada 2. Ini sama saja dengan dioda yang tadi setengah gelombang, sehingga dia menghasilkan ini ya, dia menghasilkan ini. Terus kemudian yang ini dia menghasilkan juga yang setengah gelombang, tetapi setengah gelombangnya dia itu tidak sama periodenya, atau tidak sama periodenya ya dengan yang dioda pertama. Dia akan tertinggal di sini. Nah, ini jadi nanti ini dia akan mengisi yang tempat kosong ini. Ini gelombang yang ini dibalik menjadi yang gelombang ini. Nah, ini akhirnya menjadi gelombang penuh. Ya, kalau digabung sehingga nanti ibaratnya kalau misalkan ini begini ya, ini dia begini. Nah, gitu ya. Ini yang pertama. Ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Nah, kemudian kalau yang ini begini. Nah, ini. Ya, sehingga dia ini yang tipe pertama tadi, ini yang keduanya. Jadi di sini kosong. Ini yang kedua ada. Kemudian yang ketiga kosong, yang keempat ada. Kalau yang ini tadi kan yang pertama ada, kedua kosong, ketiga ada. Nah, sehingga nanti kalau ini digabung akan menjadi gelombang penuh. Ini tadi, ini yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat. Nah, seperti ini. Ya. Itu. Sehingga VDC-nya karena ini ada 2, satu gelombang ini ya. Yang satu gelombang ini berarti dia ada 2 puncak. Kalau yang tadi setengah gelombang ini kan satu puncak saja. Dalam satu gelombang itu kan harusnya ada di ini. Ini dia memiliki satu puncak saja. Kalau ini dia memiliki 2 puncak. Sehingga di sini VDC-nya ada 2 kalinya V puncak. Ya, ada 2 ini. 2-nya itu muncul dari ini. Dari puncaknya ada 2. Satu gelombang penuh dia punya. Nah, misalkan ini gelombang, ini dia akan punya puncak ini. Ya, dia punya puncak ini. Nah, karena sudah disearahkan menjadi seperti ini. Nah, sehingga dia punya 2 puncak ini.
puncaknya ada 2. Ini puncak sehingga sama dengan 2 puncak. Ya, sehingga dia dikalikan 2 kalikan VP dibagi dengan Pi. Ya. Jika 2 per Pi-nya itu 0,36 sehingga kita bisa mendapatkan VDC-nya adalah 0,36 kalikan 0,636 dikalikan V puncak. Tadi kalau yang yang setengah gelombang itu kan dibagi dikalikan 0,318 ya. Seperpinya itu 0,318. Oke, langsung ke contoh soal. VP-nya 100, VDC-nya berapa? Ya sudah, tinggal dikalikan 0,636 sehingga didapatkan 63. Ternyata kan 2 kalinya yang tadi. Ya, menjadi 2 kalinya, VDC-nya menjadi 2 kalinya. Nah, terus frekuensinya T in maksudnya periode masukan itu sama dengan 1/f. Kalau AC itu frekuensinya 60 Hz sehingga kita dapatkan periodenya 16,7. Ya, 16,7 milisekon. Nah, T out-nya 0,5 kalikan T in. Ya. T out-nya itu sama dengan 0,5 kalikan T in. Kenapa? Karena di sini kan ini setengah, ini setengah, sehingga ini kan sama dengan 1. Sehingga kalau misalkan T out-nya akan sama dengan setengah kalikan T in. Ya. Jadi ketemunya adalah 8,33 mikrosekon. Maka V out-nya sama dengan T out atau sama dengan 120 Hz. Kalau di sini berarti kan dia juga frekuensinya juga 2 kalinya yang setengah gelombang, ya kan? 2 kalinya yang setengah gelombang F-nya. Oke. Sehingga bisa dikatakan ini tadi saya bilang, ya. Untuk penyarah gelombang penuh itu V out-nya sama dengan 2 V in. Oke, itu pendekatan yang belum ya. Ini langsung ke pendekatan kedua. Ini soal yang pertama ini, maksudnya tadi soal yang pertama kan ini pendekatan yang pertama. Ini contoh soal pendekatan pertama. Kemudian ini pendekatan kedua, N1 dibagi N2 sama dengan misalkan 10/1. V puncaknya VP-nya 1 sama dengan misalkan 170. Yang ditanyakan VP out-nya. Gambar pada 4.7 halaman 96. Nah, sehingga VP2 itu perbandingan antara VP1 N2 dibandingkan N1, ya kan? Sehingga kita mendapatkan 170 dibandingkan sehingga ketemunya 17 volt. VP in sama dengan tadi setengahnya ya, setengahnya VP2 sehingga ketemu 8,5. Nah, ini adalah ideal ya, untuk yang ideal. Kemudian kalau yang pendekatan 2, VP out-nya dikurangi dulu dengan tegangan geni sehingga ketemunya 7,8. Ya, itu. Ini yang pendekatan kedua. Oke. Terus bagaimana kalau kita menggunakan dioda yang 4 atau dikenal dengan namanya dioda bridge? Nah, nanti dioda bridge itu bisa menggabungkan 4 buah dioda, atau kalau kita beli dalam satu kit ini ada kakinya 4 ya. Nah, ini biasanya di salah satu ujungnya ada tandanya. Nah, itu. Oke, ini untuk dioda bridge atau bentuknya seperti lingkaran, kakinya 4. Itu ada yang seperti ini juga ya. Oke. Dioda 4 tadi seperti ini susunannya ya, bridge. Katakan di sini D1 ada D2, D3, D4. Jadi silang ya. Yang sama ini arahnya sama, itu D1, D2. Yang ke sana arahnya yang sama juga D3 dan D4. Sehingga kita bisa membagi 2. Yang ini bagian pertama, yang ini bagian kedua ya. Sehingga kita bisa membagi 2 bagian sama dengan yang 2 buah dioda ini bagian, ini juga bagian. Ini katakan bagian pertama, ini bagian kedua. Nah, sehingga seperti ini. D1 dan D2. Nah, ini ada arus ke sana, maka ini sebagai saklar on ya kan. Ini juga saklar on sehingga dia akan menghasilkan ini. Yang ini dia dibias, ini kan negatif ya, dikenakan ke positif, maka dia akan ini hilang ya.
terus kemudian muncul lagi yang ini, sehingga dia akan setengah gelombang. Nah seperti ini bentuknya ya. Jadi ini misalkan ada ruang 1, ini ada ruang 2, ada ruang 3, sehingga yang ruang 2 itu kosong ya, kosong ini ya, kosong. Ini yang ruang 1 dan ruang 3 ini masuk sini, ada gelombangnya ya, sehingga dia setengah gelombang. Kemudian yang kedua juga sama, ini akan off ya kan, ini akan on ya, sehingga dia separuh. Nah kalau misalkan ini kita kan ini berarti ini yang 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini kosong satunya, ini 3-nya juga kosong ya. Sehingga kalau 1 dan 2 ini digabung, nah ini 1 dan 2 ini digabung, maka dia akan menghasilkan gelombang penuh. Nah berarti ini juga sama dengan yang 2 buah dioda tadi. Untuk VDC nya ini 2 kalinya, Vout nya juga 2 kalinya, ini sama, hanya saja bedanya kan bridge nya ya. Nah ini pakainya trafonya yang trafo, ini trafo biasa, seperti dengan yang dioda 1 setengah gelombang. Oke, kalau yang ini VP out-nya itu tidak dikurangi 0,7 ya, ternyata dikurangi dengan 1,4 ya, dikurangi dengan 1,4, berarti ini 2 kali 0,7 ya. Kenapa 2 kali 0? Ini ada bagian 1 dan bagian 2, sehingga ada dua buah dioda yang, kalau ini kan tadi yang 2 buah dioda kan dianggap 1 ya, dianggap 1 sehingga pengurangnya 0,7. Tapi karena di sini ada 2 buah bagian dioda, maka di sini pengurangnya adalah 2 kali 0,7 atau 1,4. Oke, itu untuk mencari VP out-nya. VP out sama dengan VP in dikurangi 1,4. Oke, misalkan ini ada VP1 170, N1 dibanding ini 10 banding 1, maka VP out-nya berapa? VP2 sama dengan 170 ketemu 17. VP out-nya sama dengan VP2, itu kalau ideal atau pendekatan yang pertama ya. Kalau pendekatan kedua ya dikurangi dengan 1,4, sehingga hasilnya adalah 15,6 volt. Nah ini untuk mencari. Nah kalau kemudian VDC nya berapa kan tinggal diruntut lagi sendiri ya, VDC sama dengan berapa itu nanti sama. Ini soalnya kalau di buku Malvino sampai dengan VP out saja, tapi nanti kita bisa berkembang ke arah berapa nanti VDC nya. Nah seperti itu. Oke, terus kemudian setelah tadi kita membahas tentang satu, yang pertama itu tadi ada tadi transformator sudah ya, ini sudah, penyearah sudah, filter. Nah sekarang filter yang kita bahas di sini. Selanjutnya adalah filter. Nah ini filter. Jadi tadi saya bilang filter itu bisa rangkaian RLC atau C saja, atau L dan C saja. Nah seperti itu. Sebagai contoh seperti ini, ada sebuah V in. Nah ini terus kemudian ada komponen L, ada komponen C dan RL atau hambatan beban. Nah ini kalau filter bentuknya seperti ini, karena di sini dia menghasilkan frekuensi, karena RL tidak, berarti RL itu bisa kita abaikan, sehingga RL-nya kita abaikan. Kalau ada filter R, C, R gitu ya, maka RL-nya bisa diabaikan, sehingga hanya ada komponen L dan komponen C. Nah, sehingga nanti Vout-nya di sini akan sama dengan, di depannya ada apa? Di depan Vout itu ada C, berarti kan ini harus XC-nya. Nah, di sini ada XL. Ini di fisika dasar 2 ada ya, XC dan SL. Cara mencari XC bagaimana, cara mencari XL bagaimana, itu di fisika dasar 2 ada. Ya. Oke, sehingga Vout-nya sama dengan, kurang lebihnya adalah perbandingan antara XC dibanding dengan XL dikalikan dengan Vin-nya. Contoh, misalkan XL-nya sama dengan 10 kilo ohm, XC-nya 100 ohm, VI-nya 15 volt, Vout-nya berapa? Ya sudah dibandingkan, sehingga
ketemu V-outnya adalah sebesar 0,15 volt. Nah, nanti bisa mencari dan seterusnya VDC. Nah, ini contoh gambar rangkaian untuk filter ya. Ini ada penyiarah tadi, dioda yang gelombang penuh misalkan ya, ini ya. Dengan adanya filter ini awalnya tanpa filter gelombangnya ini ya, yang warna merah. Terus kemudian yang ini tanpa filter ya. Terus kemudian dengan adanya filter ini L dan C misalkan seperti itu, maka akan menjadi yang biru. Ini yang disebut dengan murni DC yang tadi saya bilang, karena dia benar-benar lurus ya. Contohnya ada baterai, kemudian ada aki ya. Kalau ini kan benar-benar murni ya, tetapi karena ini dari sumber tegangan AC, kemudian diberi yang namanya filter. Awalnya penyiarah dulu, kemudian dikenakan filter, maka di sini menjadi yang benar-benar direct current. Direct current itu berarti yang sinyalnya benar-benar lurus ya. Seperti itu. Nah, sekarang ada kapasitor sebagai filter. Nah, seperti ini fungsi kapasitor sebagai filter. Nah, kalau ada kapasitor sebagai filter ini untuk yang setengah gelombang ya. Ini untuk setengah gelombang, sehingga rangkaiannya jadi seperti ini. Nah, fungsi kapasitor ini nanti adalah dia sebagai filter. Nah, ini contohnya tanpa kapasitor itu yang gelombangnya setengah gelombang kan dia. Ini ada, ini kosong, ini ada ya. Ini setengah gelombang. Sehingga kalau dikenakan sebuah, ini tanpa filter kapasitor, tetapi dengan adanya filter kapasitor dia akan menjadi gelentongnya seperti ini. Nah, ini dengan filter ini namanya ripple atau riak ya. Kalau ini kan namanya gelombang, jadi gelombang itu lebih besar dibanding riak. Nah, terus kemudian dibesarkan kapasitornya, maka dia akan menjadi lurus. Riak itu akan menjadi lurus. Nah, ini kalau sudah lurus ini kan cenderung lebih aman ya. Kalau yang namanya di gelombang itu, kalau di pantai itu gelombang besar itu kan bisa menimbulkan abrasi. Kalau hanya riak kecil-kecil, abrasinya semakin berkurang. Tapi kalau pantai itu tenang, tidak akan terjadi yang namanya abrasi itu. Oke. Nah, sekarang VR itu yang ini ya. VR-nya berapa? VR-nya itu juga sama dengan, bisa dikatakan sebagai I ya. I dibagi dengan FC ya, FC. I sama dengan VR itu sama dengan I dibagi dengan FC ya. Ini kan C-nya kan kalau menjadi XL kan menjadi di atas ya, XL-nya. I dikalikan XL. Oke, sehingga VR ini disebut juga dengan variac ya. VR-nya itu adalah variac, berarti yang kecil-kecil ini, yang bentuknya seperti ini. Nah, ini riak namanya. Ini riak ya, berarti dia V-nya berapa besarnya. Terus I-nya itu adalah arus, F-nya adalah frekuensi, C-nya itu adalah nilai kapasitornya. Langsung ke contoh soal. I-nya 10 diketahui, kemudian frekuensinya 120, C-nya 200 mikro, variaknya berapa? Ya sudah, dimasukkan VR sama dengan I dibagi dengan FC, dimasukkan angka-angkanya sehingga ketemu variaknya adalah sebesar 0,417. Jadi semisal di sini itu ketemunya tidak 0,417 tidak 0,417 ya, tetapi variaknya yang kecil-kecil tadi ini ya, misalkan ini gelombangnya seperti ini ya, berarti ini gelombangnya itu tidak sebesar 0,417 volt ya. Ini yang variaknya yang saya kasih warna biru. Nah, ini yang besarnya adalah ini ya, besarnya itu kalau bisa dihitung itu, nah ininya, ini besarnya adalah 0,417 ini variaknya. Jadi semakin kecil variaknya, maka akan semakin datar, maka dia akan benar-benar semakin direct current, murni direct current. Nah, sekarang VRMS-nya
Berarti VRMS itu sama dengan V ripple to ripple ya. Ripple to ripple itu dari sini ke sini ya, riak to riak dibagi dengan 2 akar 2. Nah, ini VRMS nya. Oke, nanti tinggal dimasukkan aja 0,14 dibagi 2 akar 2, nanti ketemunya berapa, ini dimasukkan ya. Oke, kemudian untuk contoh yang lain ini dengan menggunakan ada N1 dan N2 bandingnya ini 5:1, V1 nya katakan 120, variabelnya berapa ya, lihat gambar 4.14 ya, halaman 106. Ada V2 dibagi sehingga ketemunya V2 nya 24, 120 dibagi 5, V puncaknya sama dengan 24 dibagi 0,707 tadi ya, ini yang setengah gelombang ya. Terus kemudian ketemunya 34, VL nya sama dengan VP, ini yang ideal ya, VL sama dengan VP, sehingga kita dapatkan IL sama dengan VL per RL, sehingga kita ketemu IL nya sama dengan 6,8 mm. Nah, VR nya berarti I per FC 6,8 dibagi dengan F nya 60, ini frekuensi AC misalkan 60, terus di soal misalkan C nya ketemunya 100 mikrofarad, maka ketemunya 1,13 VPP atau 1,1 V ripple to ripple. Nah, ini VR nya. Kemudian contoh yang kedua, contoh yang lain, N1 dibanding N2 katakan 15:1, V1 nya 120, berapa VR nya? Ya sudah, V2 120 bagi 5 ketemu 8 volt, VP nya dibagi 0,701 maka ketemu 11,3 volt. VL nya, nah ini dengan yang dioda 4 ya, atau bridge ya, dengan menggunakan 4 dioda ya. Ini dengan menggunakan 4 dioda, maka di sini 2 kali 0,7 dan pendekatan yang kedua ya, sehingga di sini 11,3 dikurangi 1,4 maka ketemu 9,9. IL nya sama dengan VL dibagi dengan, nah ini VL sama dengan 9,9 ya, dibagi dengan RL nya katakan 500, sehingga ketemunya 19,8, maka VR nya sama dengan 19,8 dibagi 120. Kalau seandainya C nya 4700, maka ketemunya adalah 35 VPP, ini VR nya. Nah, itu untuk contoh-contoh soal untuk mencari V ripple atau V riak. Oke. Nah, ini PIV, peak inverse voltage, untuk penyarah setengah gelombang, maka PIV nya sama dengan 2 kali VP nya ya. Kalau untuk yang gelombang penuh, PIV nya justru sama dengan VP nya, itu peak inverse voltage ya. Itu kenapa kalau yang PIV itu, yang di PIV itu malah 2 kalinya puncak, tapi kalau yang penyarah gelombang penuh itu sama dengan VP nya. Itu tadi, ini ada angka 2 yang tadi ya. Nah, ini ya, itu ada angka 2 nya, sehingga menjadi PIV nya ini demikian. Oke, baik, itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk materi rangkaian dioda. Silakan dipelajari. Nanti minggu depan Rabu, terus minggu depannya lagi itu nanti kita adakan meet untuk membahas tentang teori dioda dan rangkaian dioda. Baik, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.